Halo Tribuners, apa kabarnya? Program Adikarya Parlemen kembali hadir untuk memberikan informasi-informasi terkait apa-apa saja kinerja ataupun program-program yang akan dilakukan, khususnya di DPRD Provinsi Jawa Barat. Bersama saya sudah hadir Bapak Abdul Jabar Majid sebagai anggota Komisi 3 Bidang Keuangan ya Pak? Bidang keuangan. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah bagus. Sehat ya, sehat ya, baik. Nah, gimana Pak perjalanan selama bulan puasa sampai Lebaran, mudik kemana nih Pak? Oh iya. Kan masyarakat kita ini masyarakat yang banyak tinggal di kota, yang semuanya dari berbagai daerah kan, yang mudik banyak. Cuma saya tahun ini tidak mudik. Tidak mudik ya Pak? Mudiknya sebelum Ramadan sudah mudik. Sudah mudik. Sudah mudik. Sesudah Ramadan nggak mudik. Baik, tidak mudik ya. Jadi tetap berada di kawasan Jawa Barat dan tetap melayani masyarakat, Pak ya. Melayani masyarakat. Baik, Pak. Terkait dengan Komisi 3, Pak. Ya, Komisi 3 di DPRD Provinsi Jawa Barat secara khususnya. Apa sebenarnya Pak yang menjadi tugas-tugas atau hal-hal apa yang diperhatikan di Komisi 3 ini, Pak? Oh ya. Komisi 3 ini adalah membidangi keuangan di Provinsi Jawa Barat ini. Ya. Jadi banyak hal, mulai dari pendapatan asli daerah yang harus kita lihat, ya, pajak daerah ini, pajaknya kan macam-macam. Mulai dari pajak kendaraan. Di Jawa Barat ini kita punya kendaraan cukup banyak kan. Sehingga Jawa Barat ini katakanlah pajak daerahnya yang menjadi primadona itu kendaraan. Oke. Jadi pendapatan besar dari kendaraan itu ya. Jadi masyarakat kita memberikan kontribusi dalam pajak daerah ini luar biasa. Apalagi pabriknya ada di Jawa Barat, Pak ya. Pabriknya ada beberapa di Jawa kendaraan. Barat. Coba aja kita misalnya kita lihat motor saja misalnya. Betul. Motornya kan penduduk Jawa Barat ini ada sekitar 50 juta kan penduduk kita. Kalau setiap rumahnya berapa banyak untuk mengukur banyaknya motor kita kan. Rumah kita ini kalau 5 orang aja dalam satu rumah berarti ada 10 juta rumah. Ya. Motornya kan ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Kalau rata-rata 2 saja itu 20 juta motor. Hanya motor saja. Hanya motor aja. Kali 300.000. Berapa pajak yang diberikan oleh masyarakat melalui motor. Belum lagi mobil. Jadi itu luar biasa. Jadi oleh sebab itulah maka pajak daerah kita yang paling primadona di Jawa Barat kendaraan. Pajak kendaraan. Perusahaan-perusahaan banyak di sini kan. Mobilnya tentu ada di mobil dia ada. Satu perusahaan punya puluhan truk. Yang pajaknya besar-besar. Belum lagi dari 50 juta tadi yang punya kendaraan pribadi berapa banyak. Itu masih kendaraan operasional Pak ya, belum kendaraan pribadi ya. Pribadi. Makanya pajak primadona untuk Jawa Barat itu ya kendaraan bermotor ya. Jadi Samsat itu memberikan sebuah kontribusi yang sangat besar. Ya Kabupaten Bekasi misalnya, Kota Bekasi itu rata-rata hampir satu kabupaten memberikan 1 triliun. Wow. Pajak motornya. Pajak kendaraan ya. Iya. Luar biasa. Iya. Bogor kabupaten yang paling besar di kita kan. Penduduknya 6 juta. Ya. Yang mau dibagi 3. Berapa itu yang akan memberikan? Luar biasa. Ya. Jadi kerja pertama daripada Komisi 3 ini adalah berkunjung ke Samsat itu melihat sejauh mana perjalanan daripada kerja Samsat ini untuk mengumpulkan pajak-pajak kendaraan. Bagaimana mereka memberikan pelayanan sebaik mungkin. Masyarakat akan datang ke Samsat itu. Ya harus dihargai dong. Dia datang menyerahkan uang ya Pak. Harus diservis dengan baik. Jangan minta uang ya. Menyerahkan uang. Jangan kalah kantornya dengan bank gitu. Betul. Pelayanannya harus lebih dari bank. Ya kan? Kalau bank itu harusnya kan menyimpankan ya Pak menyimpan ya. Uang. Ini memberikan ya. Ini memberikan. Masyarakat memberikan. Betul. Dia datang,
Jadi sudah jauh-jauh dari kampung, ya mungkin ada yang 3 kilo, ada 5 kilo dari kantor Samsat kan, datang, harus dihargai dong mereka. Ya. Ngantarkan uang 300.000 kalau orang yang punya motor. Yang punya mobil ada yang 3 juta, ada 4 juta. Kalau lagi mobil-mobil mewah, lebih lagi kan. Betul. Gitu kan. Oleh sebab itu, ya Samsat itu harus memberikan pelayanan yang bagus kepada masyarakat. Baik. Pak, ini menarik masalah pajak dari kendaraan bermotor ya. Iya. Bapak menyampaikan tadi bahwa Samsat, khususnya di Jawa Barat ini harus memberikan pelayanan yang prima, pelayanan yang menarik kepada masyarakat. Iya. Nah, di Samsat ini kan sudah ada fasilitas Samsat keliling, jadi Iya. tidak harus ke kantor bersama. Iya. Dan setiap tahun itu ada program-program pemutihan dan diskon untuk pajak. Nah, Iya, itu termasuk bagian dari pelayanan? Bagian atau dari seperti apa? pelayanan. Makanya yang kita minta malah sekarang, seperti ATM aja yang mau kita buatkan nanti. Wow, itu saran dari Saran Komisi dari kita. 3 ya? Dan udah diuji coba. Satu mesin dalam setiap kabupaten kita coba sekarang ini. Wih, luar biasa. Jadi dia datang situ, tinggal bawa kartu KTP, atau keluar ininya, dia tinggal bayar, selesai. Segampang itu. Segampang Harapan itu. kita bisa Harapannya segampang seperti itu. menyeluruh di sejauh barat, Pak. Iya, walaupun juga ada melalui digital juga bisa Iya. ada kan. Nah, ini harus itu masyarakat itu dia datang menyerahkan uangnya, pajaknya. Harus kita terima dengan Harus, baik. ya, harus diberikan pelayanan yang bagus, jangan dimarah-marahin. Kan tahu selama ini kayak ini kan apa ini kalau di Samsat dulu ada apa namanya? Yang perantara-perantara itu ya calo. calo Masih ada itu. calo. Masa lagi mereka mau membayar pajak yang 300, kena calo lagi 30.000. Kan masa beban uangnya yang 30.000 itu kemana kan? Itu kan Berarti dapat ada calo, Pak. kesulitan-kesulitan selama ini, Iya. Pak ya. Yang dialami dialami masyarakat ya. Nah ini yang kita inginkan. Jadi masyarakat ini kesadarannya terhadap pembayaran pajak itu sudah tinggi, ya pelayanan harus bagus. Mereka harus dihargai. Orang wajib pajak kan yang sekarang itu kan. Jadi dia bukan datang meminta ke kantor itu, Betul. dia datang menyerahkan uang uang. untuk negara. Dan paling lucunya kalau kita sayang, mereka nggak tahu bahwa uang itu untuk negara. Oke. Kalau saya sering waktu datang pergi reses, Ya. saya kumpul ibu-ibu. Kita kumpul ibu. Ibu pernah ngasih duit sama Pak Gubernur? Enggak. Oke. Baik. Saya tanya, ibu punya motor berapa? 4. Nah, ibu bayar pajak berapa? 1.400.000. 1.200.000 dari motor saya ini. Ibu tahu nggak uang itu? 70% dipakai oleh Pak Gubernur, 30% sama Pak Bupati. Dia kaget. Jadi uang itu kasih Pak Gubernur. Ya. Iya. Kaget mereka. Kalau udah ketemu sama tukang becak, saya tuh kumpul dengan tukang becak kadang gitu kan. Bapak ngasih duit nggak sama Pak Gubernur? Saya enggak. Saya tanya, ini kan Bapak ngerokok ya? Iya. Oh iya. Berapa rokoknya satu hari? 20.000. Bapak jadi berarti 1 bulan Bapak itu ngasih mengeluarkan uang untuk rokok berapa? 600.000. Setahun 7.200.000. Bapak tahu nggak berapa pajaknya? Pajaknya lebih kurang 1.400.000 itu dari 7.200.000 itu. Baik. Itu kembalinya kepada negara. Dikasih lagi sama Pak Gubernur sama Bupati. Masyarakat kita nggak tahu itu. Sesederhana itu sebenarnya, Pak. Sesederhana itu. Jadi seluruh masyarakat kita ini sesungguhnya memberikan kontribusi terhadap negara ini. Mulai tukang rokok aja, yang tukang becak ngasih lebih dari 1 juta dalam 1 tahun kepada negara ini. Nah ini yang perlu kita sadarkan kepada masyarakat. Sehingga nanti pemilihan umum itu sesungguhnya dia adalah menunjuk orang yang akan dia serahi uang ini, kan uang dari dia tadi, dari kumpul. Coba saya katakan tadi ada 10 juta rumah, kali berarti ada 20 juta motor, kali 300.000, itu ke berapa uangnya? Melalui proses pemilihan umum, itu dia serahkan uang itu kepada bupati, dia serahkan uang itu kepada gubernur yang begitu untuk dipergunakan.
itu yang tidak dipahami oleh masyarakat kita. Oke. Baik. Sebenarnya pemilihan umum itu adalah dia menyerahkan kekuasaannya untuk mempergunakan uang. Yang uangnya dari dia juga. Ya. Ini berapa hebatnya masyarakat itu. Makanya harus dilayani dengan bagus. Harus dilayani dengan baik dan maksimal ya. Dan Jadi pemerintah mudah, ya. itu adalah pelayan masyarakat. Kenapa? Dia yang ngasih kekuasaan dia. Kan Undang-Undang Dasar kita menyebutkan bahwa yang berdaulat kan masyarakat. Rakyat. Sekarang melalui pemilihan umum itu kedaulatan itu dia serahkan kepada orang yang dia tunjuk. Dan uangnya dikasih. Ya. Coba. Berapa luar biasa. Nah ini yang harus dipahami oleh pemimpin-pemimpin kita. Dia harus paham kepada masyarakat. Dia bukannya bos dari masyarakat. Ya. Dia itu adalah pelayan daripada masyarakat. Karena uangnya dikasih dan kekuasaan dikasih dari rakyat. Bahasa sederhananya pembantu. Pembantu dari masyarakat ya Pak. Iya. Harus melayani masyarakat. Oke. Baik. Menarik sekali ya Tribuners ya. Ternyata mungkin ada masyarakat yang sudah paham tentang ini. Iya. Tapi kayaknya lebih banyak yang belum Lebih paham banyak Pak ya. yang tidak paham. Dia Yang terkaget-kaget paham. bahwa dia ngasih uang sama Pak Gubernur. Iya. Oke. Baik, Pak. Beberapa bulan yang lalu Ya. sebelum Lebaran ya. Iya. Pada masa-masa puasa, kenaikan harga cukup fantastis Pak. Iya. Khususnya pada komoditas beras Pak. Iya. Ada beras ya. Nah, apa tanggapan Bapak nih Pak terhadap kenaikan-kenaikan yang terjadi pada dimulai setelah pemilu tuh Pak. Iya. Setelah pemilu ada kenaikan yang cukup signifikan. Harga beras termurah pada saat itu 15.000 per kilo. Iya. Nah, seperti apa Pak tanggapan? Iya kan pertama kan biasanya kan pasar tuh Ya. akan menaikkan ya kasarnya ya menaikkan harga kalau memang suplainya tidak banyak. Betul. Gitu. Tidak banyak. Persediaan sedikit. Ya, Sedikit Pak. sedangkan kebutuhannya banyak gitu kan ya. Ini yang terjadi di kita kan. Nah, saya nggak tahu benar saya karena termasuk tidak sering yang ke pasar sebab teman-teman yang ke pasar ini paling banyak teman-teman di Komisi 2, di Komisi 1 kan gitu yang berhubungan dengan pasar. Tapi kita melihat tentu ini ada sesuatu kesalahan yang mungkin yang perlu kita perbaiki. Ya, bahwa kenapa sih kok bisa kebutuhan bisa melonjak? Ya. Apakah ada orang yang tuh menimbun barang sehingga menyebabkan ini? Ini kan perlu dilihat. Ya, banyak itu kalau di pasar itu yang mau kita lihat kan. Ya. Kita tidak bisa menuduh pedagangnya saja. So pedagang sendiri mungkin dia tidak ada barang yang masuk kepada dia. Ada lagi penimbun yang besar misalnya. Ya, sehingga padahal orang lain yang masyarakat yang meminta banyak gitu kan. Ya. Sehingga kalau kebutuhan seperti itu ya itu udah hukum pasar. Hukum pasar. Nah, oleh sebab itu mungkin suplainya yang harus diperbaiki. Suplai yang harus diperbaiki. Boleh jadi ini barang ada boleh. Boleh jadi mungkin distribusi yang kurang kurang lancar. Ya. Kurang lancar. Nah, ini yang harus kita lakukan. So apa ya memang kalau udah menjelang hari raya kan masyarakat kita yang mudik ini saya nggak tahu seberapa persen. Ya. Lebih dari 50%. Ya. Jadi ada yang mengatakan kemarin ada 70-80% masyarakat itu bergerak. Ya. Tentu termasuk di dalamnya pedagang. Ya. Ya. Yang berangkat pulang. Dia tidak berdagang. Boleh jadi selama ini pasar ini ada 10 pedagang beras, tapi yang berjualan cuma sekarang 2. Ya. Ini persoalan juga. Ini harus kita pikirkan. Ya. Kita tidak bisa melarang dia kamu tidak mudik kan? Ya, betul. Kamu tidak jangan. So, dia juga dia punya hak untuk mudik itu sendiri. Nah, oleh sebab itu bagaimana mengkoordinasikan pasar ini yang harus kita buat. Sama dengan yang paling terasa itu tukang sayur. Ya. Ibu-ibu yang paling menjerit tuh Betul. sampai kemarin tuh cabai yang cabai. hampir 100%. Tomat juga Pak. Tomat gitu kan. Ya tapi tukang sayur kan juga dia mau mudik. Iya. Yang selama itu dia ada 10 orang tukang sayur di pasar itu, Yang satu. paling yang 2 yang tinggal lagi kan, yang lain pulang kampung.
Nah, ini persoalan kita. Ini apa yang harus dilakukan? Nah, Bapak-bapak yang mengatur pasar ini kan harus mengerti ini, ya kan? Apakah ada pembagian tugas sih saya nggak tahu, dia belum tahu. Saya belum tahu kebijakan yang harus dilakukan oleh di pasar-pasar kita ini sendiri sehingga tidak terjadi ini, ya kan? Tidak terjadi. Problemanya susah saya katakan. Kita melarang bahwa pedagang tidak boleh mudik, nggak mungkin, ya kan? Kamu harus berdagang sana, ini orang mudik, ya dia punya hak, dia mau pulang kampung juga, ya kan? Nah ini tinggal lagi bagaimana caranya. Apakah supermarket kita harus ada yang seperti itu, ya? Baik. Sehingga ya sebenarnya tadi saya katakan mungkin karena barang sedikit yang minta banyak, ya hukum pasarnya terjadi. Hukum pasarnya terjadi. Ini problematika kita. Nah yang belum teratasi sampai saat ini. Kita ini problema yang setiap kali hari raya saya lihat itu seperti itu. Barang-barang naik gitu kan, barang-barang naik. Ya, apalagi kita sesudah pemilihan umum macam-macam kebutuhan, ya beras mungkin terlalu banyak bertebar kemana-mana, ya ada juga mungkin sudah di rumah-rumah, cuma yang di rumah ini udah mudik, dia sampai di sana perlu beras, beli beras, jadi di rumah dia yang ditinggalkan di Jakarta ada beras, tapi begitu sampai di kampung dia beli beras lagi untuk kebutuhan di sana kan, jadi seolah-olah ini kekurangan suplai, tidak sebetulnya kan. Cuma sebagiannya sudah ada di rumah dia di tempat yang asal gitu. Oke, ya, baik. Pak, 2024 adalah masa akhir jabatan ya, khususnya bagi anggota Dewan pada periode 2019 sampai 2024 ini, Pak. Nah, kalau untuk DPRD Jawa Barat akan berakhir pada Agustus. November. Agustus ya, Pak, Agustus terakhir kan. Akan dilantik yang baru itu tanggal 20 awal September. Oke, baik. September. Apa nih Pak PR yang masih harus diselesaikan dan capaian-capaian apa yang sudah dilakukan khususnya di Komisi 3 ini, Pak? Ya, di Komisi 3 ini. Ya, tadi kan pertama sekali di sini ini kan ada tadi bidang kita ini bidang keuangan. Bidang keuangan dan satu di antaranya itu adalah masalah pendapatan daerah, di mana kita punya badan-badan usaha milik daerah yang memang dipunyai oleh pemerintah daerah ini, yang tujuannya adalah untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian masyarakat. Kan? Jadi ada PR yang paling besar itu sebenarnya adalah bagaimana membenahi daripada badan usaha milik daerah. Nah, kalau di komisi ini, di Komisi 3 ini, so di samping tadi masalah pajak tugas kita adalah bagaimana badan usaha milik daerah ini berkembang dengan bagus. Nah, sebab tujuan daripada BUMD itu, ya seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 dan juga tentang nomor 54 tahun 2017 ya. BUMD itu tujuan pertama ialah memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, ya kan? Ya, itu yang paling kita ini. Nah, kemudian fokuskan. Di samping memang ada tujuan-tujuan untuk mencari laba sehingga PAD-nya bisa, ya. Tapi ini tidak terlalu besar sesungguhnya kalau PAD itu. Coba kita lihat dari struktur yang PAD kita yang dihasilkan oleh BUMD itu sedikit, ya kan? Kita punya 37 triliun, ya, punya APBD kita, ya kan? Baik itu bantuan yang dari pusat ataupun termasuk PAD kita, ya, PAD kita. Nah, dari PAD kita ini yang dihasilkan oleh BUMD kita, kalau kita mau tujuannya adalah untuk memperbesar PAD kita, terlalu kecil. Dia nggak sampai 1 triliun kita dapatkan. Yang besarnya cuma adalah BJB. Itu sekitar 400 setiap tahun, antara 400 sampai 500 miliar cuma hasil dari daerah dari itu. Nah, yang lain masih ada yang rugi. Sebab yang tujuannya sebenarnya pelayanan. Baik.
Satu ada kadang ada juga BUMD itu hanya pas-pas untuk dia bisa hidup, ya kan? Ya, contohnya misalnya itu kan perusahaan air, Ya. perusahaan air itu tujuannya bukan mencari laba di situ, itu adalah pelayanan kepada masyarakat. Jadi, kalau diserahkan air itu kepada swasta tidak akan bisa berjalan, sebab rugi terus, tidak ada swasta yang akan mau masuk di situ kan. Jadi jadi pelayanan. Jadi oleh sebab itu, melihat BUMD itu jangan melihat berapa sih laba yang Baik. yang dihasilkan ya. Ya, dihasilkan. Tapi sebenarnya adalah sejauh mana perekonomian daripada masyarakat terbantu oleh ini. Kemudian kesejahteraan, jadi kemanfaatan umum apa yang diberikan oleh BUMD itu terhadap masyarakat. Seperti selain yang air tadi. Ya. Kalau air ini kalau kita bisnis kan tidak kecil untungnya, walaupun itu bisa. Ya kan? Kalau malah air minum kan cuma seberapa. Coba kalau air yang pam yang sampai ke rumah-rumah itu kecil. Kalau kita naikkan nanti masyarakatnya nggak kuat gitu kan. Itu. Nah, oleh sebab itulah maka yang perlu kita lihat ialah BUMD kita itu masih banyak yang belum bisa memberikan untung, malah rugi yang ada kan. Ini mungkin perlu diperbaiki manajemennya, diperbaiki dengan sebaik-baiknya sehingga pada saatnya juga dia bisa bermanfaat bagi penyediaan barang dan apa terhadap masyarakat dan juga kepentingan masyarakat dia terpenuhi. Kemudian juga perkembangan masyarakat juga bisa dibantu oleh dia. Ya, contohnya saja BJB itu adalah memberikan sebuah bantuan kepada perkembangan ekonomi masyarakat juga biasa. Jangan dilihat untungnya hanya cuma 500 miliar. Tapi berapa banyak masyarakat yang bisa dia berikan kredit. Ya. Ya kan? Untuk usaha dan untuk sebagainya. Usaha. Ya. Dia punya, kita hanya pemerintahan Jawa Barat itu memberikan cuma 2 triliun dari modalnya. Kan. Tapi uang yang bisa dikumpulkan oleh BJB dari masyarakat ini semua kan ratusan triliun. Ratusan triliun itu kemudian diberikan kepada masyarakat untuk perkembangan perekonomian mereka. Itu yang harus dilihat. Jangan berapa sih uangnya. Kadang-kadang sering kita melihat, ini terlalu kecil yang diberikan untuk hanya semata-mata hanya keuntungan Pak ya. Padahal yang paling banyak diberikan adalah perkembangan perekonomian masyarakat. Berapa? Baik. Tidak sedikit yang diberikan oleh mereka. Dan saya sering kalau bertemu dengan BJB, coba kalian buatkan. Seberapa sih banyak masyarakat yang telah 1 tahun ini yang kita bisa berikan, sehingga tingkat perekonomian mereka yang bertambah akibat oleh kerja BJB itu kayak apa? Ya. Besar sesungguhnya. Tapi itu tidak pernah tersorot oleh kita dalam sebuah laporan, sehingga yang melihat, untungnya kecil aja, 500 miliar. Padahal kan uang daerah semenjak berdiri sampai sekarang tuh hanya 2 triliun yang masuk ke sana. Baik, paham. Oke, berarti itu salah satu pesan kepada masyarakat Pak ya, dan masyarakat dan pemerintah juga mungkin ya Pak. Iya. Bahwa termasuk juga anggota DPR-nya harus melihatnya seperti itu gitu kan. Gitu. Jangan hanya melihat hasil akhir aja Pak ya. ya. Nih kan dividen yang diberikan oleh BJB itu kecil. Ya kan? Cuma 500 miliar. Padahal kita punya APBD ini dari pajak-pajak itu semua adalah banyaknya sampai 37 triliun kan. Kan kecil kalau dibandingin gitu kan. Jangan dilihat itu. Yang pertama itu kerja memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakatnya. Kayak apa? Nah, cuma BJB sendiri tidak memberikan laporan yang secara angka yang kita bisa baca kan. Ya itu yang harus kita lihat. Baik. Ya. Itu Pak tadi yang terkait dengan apa saja tugas-tugas yang sudah terlaksana dan tugas-tugas yang masih menjadi PR Pak ya, menjadi PR. Nah, yang terakhir nih Pak, terkait dengan masukan-masukan atau kritik kepada pemerintah nih Pak, khususnya di akhir-akhir masa kepemimpinan di periode 2019 dan 2024, apa kira-kira Pak, khususnya untuk pemerintah daerah? Iya. Silakan Pak. Ya, untuk pemerintah daerah. Jadi kita harus memberikan prioritas terhadap pembangunan ini. Prioritas terhadap pembangunan.
Contohnya IPM kita kan masih rendah dibandingkan dengan provinsi, ada yang provinsi lain kan begitu kan. IPM itu satu di antaranya penara pendidikan. Ya, memberi bantuan terhadap pendidikan itu kalau terhadap pembangunannya memang tidak populer kan. Ya. Jadi masyarakat tidak melihat ya perkembangan, misalnya kan kita diserahi misalnya adalah pendidikan tingkat atas menengah atas. Itu kan adalah urusan dari pemerintah Jawa Barat, provinsi Jawa Barat gitu kan. Nah, kebutuhan gedung kita kan luar biasa. Masih banyak ada daripada kecamatan-kecamatan kita yang tidak punya SMA. Gedung-gedung sekolah kita yang masih banyak. Ya tidak pantas lah. Tidak layak Pak ya. Ya. Padahal uang yang kita pakai kan, seperti katanya uang mereka sendiri kan, uang masyarakat. Mereka mengirimkan PBB-nya kalau kabupaten itu kan, motornya dipajak, semuanya dipajak adalah untuk kepentingan masyarakat. Nah oleh sebab itu harus prioritas saya lihat. Pendidikan kita di Jawa Barat kita perlu. Memang banyak universitas di sini, banyak ini kan. Tapi masa orang dari luar banyak sekolah di sini, kemudian pendidikan di tingkat menengah kita gedungnya, masya Allah banyak lah. Ya, saya tidak perlu sebutkan beberapa daerah, tapi kan sangat banyak dari masyarakat kita yang meminta gedung-gedung sekolahnya minta diperbaiki, terutama di tingkat sekolah menengah. Nah, saya tidak mengatakan bahwa ini alun-alun itu lebih bagus daripada sekolah. Sekolah itu. Tapi itu dia perlu, jadi prioritasnya harus diberikan gitu kan. Jadi jangan terjadi lagi alun-alunnya luar biasa hebatnya, tapi sekolahnya kayak rombeng kalau ada bahasa ini, tidak bagus gitu kan, tidak seimbang antara alun-alunnya dengan gedung sekolah yang ada di dekat di situ. Itu sesuatu yang tidak bagus menurut saya. So kita perlu mendidik orang, dan sekolahnya tuh tentu harus adalah menjadi yang nyaman lah, nyaman lah kan. Nah ini yang saya lihat gitu kan. Oke. Baik Pak, ini yang terakhir, apa harapan-harapan kepada masyarakat dan mungkin pesan-pesan kepada pihak pemerintah Pak? Harapan kepada masyarakat, sebentar lagi kan kita akan memilih. Sekarang kan pimpinan kita adalah PJ PJB. Nah, saya katakan tadi bahwa pemilihan umum itu adalah kita akan menyerahkan kedaulatan kita sebagai masyarakat kepada seseorang yang akan mengelola daerah kita. Dan uangnya juga kita sediakan dari kita. Nah, oleh sebab itu kita harus ingin orang yang benar-benar untuk memikirkan bahwa daerah ini perlu dibangun oleh mereka. Artinya apa? Orang yang punya visi untuk membangun daerah inilah yang harus kita tunjuk. Ya, ini kan sebentar lagi perhelatan yang akan terjadi di daerah, di negara kita ini kan ada gubernur semuanya akan kita pilih, kan? Bupati akan kita pilih pada bulan November yang akan datang. Nah, kita tentu ingin bahwa orang yang akan memimpin daerah kita ini adalah orang yang memang punya visi dan punya amanah, karena kita akan menyerahkan kekuasaan kita ini kepada mereka. Ini yang kita minta kepada masyarakat kita. Dan oleh sebab itulah kita harapkan kepada pemerintah yang akan terpilih, ingat bahwa sesungguhnya kita adalah pemerintah, adalah penerima amanah masyarakat. Baik. Jadi kita bukan raja dari mereka, tapi kita adalah pelayan terhadap mereka. Ini yang harus kita inginkan. Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Sehat selalu. Baik, insyaallah. Itu tadi Tribuners yang hasil dari perbincangan ya dengan Pak Abdul Jabar Majid sebagai anggota Komisi 3 Bidang Keuangan dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera Pak ya. Iya, Pak. Sejahtera DPRD Provinsi Jawa Barat, bahwa ada pesan penting yang disebutkan bahwa pada November nanti saat kita akan memilih eksekutif Pak ya, untuk pimpinan daerah khususnya di Jawa Barat ini, bahwa pemerintah itu adalah pelayan ya Pak ya. Bukan raja dari rakyat, tapi pelayan untuk melayani masyarakat.
Demikian program Adikarya Parlemen. Saya Daniel Lemanik. Sampai jumpa.